Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia menggelar rapat kerja dan launching buku yang ditulis oleh penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat dengan judul Dinamika Pemerintahan di Papua yang berlangsung di salah satu hotel ternama di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat pada Rabu tanggal 1 Maret tahun 2023. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh MIPI atau Masyarakat Ilmu Pemerintahan Papua yang dihadiri oleh Ketua Umum MIPI Pusat Bahtiar saat seusai menggelar rapat kerja dan launching buku yang ditulis oleh penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat yang berjudul Dinamika Pemerintahan di Papua. Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia Bahtiar saat ditemui media ini menjelaskan kehadiran kami di Papua ini untuk melakukan rapat kerja dan launching buku yang dibuat penjabat Gubernur Papua Barat Daya yang berjudul Dinamika Pemerintahan di Papua. Dinamika Pemerintahan Papua. Nah, saya udah baca bolak-balik buku ini, seminggu terakhir ini. Saya terus terang, saya ini ilmuwan pemerintahan. Di samping sebagai dirjen, sebagai peneliti, saya ini sekolahnya diploma 3 pemerintahan, S1 pemerintahan, S2 pemerintahan, S3 pemerintahan. Saya linear lah di ilmu pemerintahan. Saya juga suka membaca buku-buku sejarah pemerintahan seluruh dunia. Bahkan sejarah manusia 46.000 tahun yang lalu saya sudah baca itu. Bagaimana perkembangan peradaban seluruh dunia. Nah, saya menemukan dan tadi disaksikan ada 6 pembahas tadi, ya, 5-6 orang. Dan kawan-kawan mengamini kami pada kesimpulan yang sama bahwa ini satu-satunya buku yang selama kami membaca di Indonesia ini, khususnya buku yang mengupas tuntas dan dilengkapi data dan informasi yang cukup tentang perkembangan pemerintahan di Papua. Jadi zaman mulai dari abad 14 ini ya, zaman Sriwijaya sampai yang terakhir ini ada pemekaran. Nah, yang hebatnya ini ditulis oleh seorang birokrat namanya Dr. Musa. Dan menurut saya buku ini bukan kelas lokal Papua, ini kelas nasional dan buku ini bermanfaat bagi banyak orang, bukan hanya di kami MIPI. Kami tentu bangga karena beliau adalah warga MIPI, Ketua MIPI Papua. Ini bermanfaat bagi referensi para ilmuwan, periset atau siapapun, termasuk kami yang bekerja di Jakarta ini untuk yang kaitan dengan kebijakan di Papua. Dengan memahami sejarah pemerintahan di sebuah daerah, tidak memahami dinamika pergolakan bahkan di sebuah daerah, nanti kita bisa memilih kebijakan depan. Saya terus terang ya, kemarin juga sebagai mantan ketua tim teknis ya pemerintah menyusun undang-undang pemekaran Papua sebagai dirjen politik. Saya terus terang pada saat pembahasan itu tidak menemukan dokumen yang cukup lengkap tentang Papua itu, khususnya dari sejarah pemerintahan Papua. Nah, di buku ini kawan-kawan semua bisa membacanya. Jadi tolong sebarkan semua orang, tolong beli buku ini, jangan mau diberikan gratis saja. Giliran nulis tulisan harus gratis gitu. Buku ini pantas dan layak menjadi referensi utama kita. Semua kita berkewajiban membaca buku ini. Mudah-mudahan nanti ada edisi digitalnya, Pak, supaya masyarakat seluruh dunia bisa bagus. Bayangkan kalau buku ini bisa masuk di Amazon. Nah, ya kan gitu. Begitu dong, bahwa ada penulis dari Papua. Saya terus terang sekali bangga sekali sebagai sahabat Pak Musat. Saya semakin memahami mengapa pemerintah Republik Indonesia Presiden menunjuk Pak Dr. Musaat menjadi PJ Gubernur Papua Barat Daya. Ternyata dia memang memiliki kualifikasi yang di atas rata-rata. Nanti ke depan harus kita pikirkan beliau untuk kita dorong dikasih kewenangan yang besar memimpin ini. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat menjelaskan bahwa ada 3 hal yang paling penting persepsi dan perbedaan pendapat. Selain itu saya juga menemukan keberadaan Provinsi Papua ini sebenarnya telah ada pada tahun 56 dan gubernurnya berasal dari Kesultanan Tidore. Ada 3 hal yang penting. Yang pertama itu kan masih ada persepsi, ada perbedaan persepsi antara berbagai komponen masyarakat terkait dengan keberadaan pemerintah. Kemudian yang kedua, saya juga menemukan ternyata keberadaan
ini kita jadikan dasarnya adalah undang-undang, itu sebenarnya telah ada sejak tahun 56. Karena ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 56 tentang pembentukan Provinsi Riau Barat dengan ibu kotanya di Suasio. Dan gubernurnya juga ada waktu itu, yaitu Sultan Jedoraya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 69. Kita tidak pernah melihat bahwa sebelum PPRA itu sudah ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 56, bahkan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 58. Kemudian ada beberapa PNPS yang penetapan Presiden yang sebenarnya melegitimasi keberadaan Papua sebagai salah satu provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sehingga ini sebenarnya ini ingin menunjukkan dan mungkin bisa menjadi bahan diskusi lebih komprehensif. Karena undang-undang ini kan tidak pernah dicabut juga ya. Undang-undang 56, Undang-Undang 20, Undang-Undang 8 ini tidak pernah dicabut. Kemudian muncul Undang-Undang 1269. Jadi kan perlu kita luruskan. Nah, yang ketiga juga bahkan sebelum itu berbagai referensi yang saya baca dari berbagai ahli ya, antara lain Karsa Baktiar misalnya dalam bukunya menyebutkan bahwa sebenarnya sejak zaman Sriwijaya, sejak zaman Majapahit ini pemikiran tentang Nusantara itu di dalamnya sudah masuk di Papua. Bahkan ada jejak-jejak ya, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit yang ada di Papua, ada di Kaimana, kemudian ada di Fakfa, ya, ada tapak tangan yang oleh para ahli arkeologi disebut sebagai tapak tangan di zaman kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Jadi inilah sebenarnya saya ingin juga merangsang memotivasi berbagai pihak untuk mari kita duduk dan itu bisa menemukan kebenaran yang lebih hakiki, kebenaran yang lebih benar tentang keberadaan Papua. Sehingga tidak lagi menjadi simpang siur. Karena ada propaganda yang saya juga tuliskan di situ, bagaimana propaganda yang dilakukan oleh pemerintah Belanda ya, ketika kegagalan konferensi meja Buddha itu menunjukkan bahwa memang ada upaya-upaya untuk memecah belah kita. Inilah isi buku itu, dan terakhir bagaimana perkembangan kebijakan asimetris baik Undang-Undang 21 2001 maupun juga Undang-Undang 2 2021. Dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Taufan Yusuf mengabarkan.